Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi apa? Pertumbuhan. Perbedaan doktrin bukan alasan untuk ribut. Masing-masing bisa membenarkan dan masing-masing punya alasan yang mengandung pemahaman logika yang hebat, sehingga akhirnya yang terjadi adalah kebencian dan perpecahan. Ingat, dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Kalau ujung-ujungnya rumah tangga saudara jadi panas, pelayanan saudara akhirnya jadi nggak sejahtera, berarti ada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kalau kami kawan sekerja Allah, otomatis kamu adalah ladang dan bangunan Allah. Artinya kalau saya menyadari saya kawan sekerja Allah, kamu yang mungkin berbeda, kamu yang mungkin saya belum bisa mengerti, tetap harus saya hargai dan saya cintai. Halo saudara, selamat malam. Kesempatan kali ini saya mau memberikan tanggapan terkait dengan salah satu video mengenai kebaktian di mana seorang pendeta mendoakan jemaatnya dan kemudian jemaatnya itu serasa gemetaran dan kemudian tergeletak. Nah, pertanyaannya, apakah model ibadah seperti itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Sebelum kita lanjut untuk menilai apakah ini sesuai dengan firman Tuhan, saya membawa saudara untuk mengerti terlebih dahulu apa sih artinya ibadah itu. Ibadah dalam bahasa Ibrani avoda atau abodah, dari akar kata avad artinya mengabdi. Jadi avoda atau abodah itu adalah pengabdian kepada Allah, khususnya di tabernakel pada saat itu. Dan untuk arti yang lebih luas itu lebih mengacu kepada ketaatan atau pengabdian terhadap peraturan yang tertulis di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ketika kita berbicara tentang ibadah, berarti ini tentang pengabdian dan ketaatan kepada perintah Allah yang tertulis di dalam kitab suci. Dan untuk kepercayaan kita orang Kristen berarti perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun perjanjian baru menyimpulkan kepada kita bahwa ibadah itu adalah persembahan seluruh atau segenap hidup kita kepada Allah. Artinya bahwa setiap kita menghembuskan nafas, setiap kali kita menarik nafas, setiap kali kita melangkah, biarlah itu menjadi persembahan kepada Allah. Itu artinya bahwa segala aspek kehidupan kita harus mengarah dan berfokus kepada Allah. Itu definisi yang diberikan perjanjian baru dengan ibadah secara umum. Namun bagaimana jika ibadah itu kita tarik dalam konteks kebaktian atau bergereja? Sampai lebih sampai paten yang paling dalam. Sama. Sama Tuhan, sama hidupnya. Aliran kehidupan mengalirimu, aliran kehidupan menghidupkanmu, aliran kudus. Bagaimana jika ibadah itu kita tarik dalam konteks kebaktian atau bergereja, dalam kebaktian gerejawi? Apakah praktek yang saudara saksikan itu apakah memuliakan Allah atau memberikan hormat kepada Allah atau tidak? Nah, disinilah letak penilaiannya. Dengan praktik semacam demikian, apakah ini memuliakan Allah atau tidak? Apakah ini sebagai sebuah ketaatan terhadap Allah dengan
praktek ibadah yang dilakukan. Jadi ini menjadi buah pertimbangan bagi kita semuanya. Dan yang bisa mengetahui apakah ini berkenan kepada Allah atau tidak, ya Allah sendiri. Kita manusia hanya mengekspresikan apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita terima atau manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Jadi ketika kita berbicara tentang ibadah khususnya dengan praktek semacam demikian, saya hanya mau mengatakan kepada kita, jika ini dari Tuhan maka akan berlanjut. Namun jika ini bukan dari Tuhan, suatu waktu nanti akan berhenti. Itu yang saya percaya. Dan yang kedua, saya ingin mengajak saudara untuk memberikan standar tentang ibadah itu yang saudara berikan kepada orang lain, berikan juga kepada saudara sendiri. Atau ukuran mereka, biarkan ukuran mereka menilai ibadah saudara. Pasti tidak akan menemukan titik temu, karena setiap kita gereja-gereja Tuhan akan mengikuti apa yang diyakini oleh pemimpin gereja kita, atau bagaimana perhamba Tuhan yang memimpin, yang mengarahkan kita memahami kebaktian itu seperti apa dan kemudian mengajarkannya kepada jemaat Tuhan. Jadi saya berpesan kepada saudara, jika saudara mengalami pemulihan terberkati, mengalami kedamaian, saudara bisa menjumpai Tuhan secara pribadi dengan praktik demikian, lanjutkan. Namun jika saudara tertuduh secara terpaksa dan hanya ingin menyenangkan gembala Anda atau hanya ingin membuat Anda puas untuk sesaat, saya rasa itu bukan dari Tuhan. Jadi tanggapan saya yang singkat ini semoga memberikan pencerahan sedikit demi sedikit kepada saudara, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.